Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi kita pada video pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan membaca dan juga mempelajari tentang larangan minuman keras, berjudi, dan juga pertengkaran yang ada di bab 5 di buku kalian ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi silakan sambil bersiap-siap, silakan buka buku kalian di halaman 81. Oke, hari ini kita akan belajar tentang larangan tentang minuman keras, berjudi, dan juga pertengkaran seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, di buku kalian ada beberapa hadis dan juga surah yang menjelaskan tentang bagaimana Allah dan juga Rasulullah SAW begitu melarang kita untuk melakukan hal-hal ini ya. Minuman keras, meminum minuman keras, berjudi, dan juga bertengkar. Sebagaimana yang di buku kalian di surah Al-Maidah ayat 32, kemudian ada juga ayat 90 sampai 91 yang menjelaskan bahwa begitu tegasnya Allah Subhanahu wa taala untuk melarang kita untuk saling bertengkar dan juga minum minuman keras. Bagaimana Allah mengatakan bahwa apalagi sampai kita membunuh jiwa orang lain ya. Bahkan dosanya itu seperti kita membunuh semua manusia. Kenapa? Mungkin saja kita membunuh beberapa generasi yang bisa hidup kalau saja orang yang kita bunuh ini masih saja tetap hidup ya. Jadi begitu besarnya dosa yang bisa kita dapatkan kalau kita sampai melakukan hal-hal tersebut. Begitu juga dengan berjudi dan juga meminum minuman keras yang begitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tertera di hadis Rasulullah SAW, bagaimana bisa kalian baca nanti di buku kalian di halaman 83, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang berkaitan dengan minuman keras ini ya. Ada di halaman 83 itu Allah melaknat mulai dari orang yang membuat, menyuruh membuat, yang mengirimkan, yang menyediakan, yang meminum, dan semuanya yang intinya berkaitan dengan meminum minuman keras ini begitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya orang-orang yang kategorinya yang meminum saja ya, tapi orang-orang yang menyediakan, mengantarkan saja begitu Allah laknat ya. Jadi semoga kita jangan sampai bersinggungan dengan minuman keras ini ya. Dan perlu diketahui bahwa minuman keras ini hanya salah satu bagian dari khamar ya. Khamar itu bukan saja tentang minuman keras, tapi segala hal yang bisa membuat kita mabuk. Contohnya seperti narkoba dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi bukan hanya tentang minuman-minuman keras, tapi di buku kalian khususnya ini adalah minuman-minuman keras. Jadi jangan sampai kita, oh Pak, minuman keras saja yang dilarangnya, tapi yang lain enggak. Tapi segala hal yang memabukkan itu dilarang. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan sedikitnya itu adalah haram. Jadi jangan sampai kita mencobanya walaupun sedikit. Kemudian hadis tentang berjudi ya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di hadis di buku kalian. Bahkan ketika kita hanya ingin mengajak orang atau hanya sekedar berpikir saja, maka belum melakukan ini ya, kafaratnya adalah dengan bersedekah, dengan menggantinya dengan bersedekah. Kenapa? Ingin saja kita sudah menjadikan itu sebagai dosa kita. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersedekah sebagai penggantinya. Kemudian bertengkar ya. Nah ini Rasulullah SAW begitu tegasnya menyampaikan bahwa kalau kita bertengkar kepada seseorang sampai kita berbaikan kepadanya, maka segala pahala kita akan ditangguhkan sampai kita berbaikan kepada orang tersebut. Nah, jadi jangan sampai kita menyimpan dendam ya kepada orang-orang tersebut. Bahkan di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai melebihi 3 hari. Kenapa? Karena lebih dari 3 hari tersebut mungkin dendam atau rasa benci, kesal tersebut sudah mendarah daging di hati kita ya. Jadi jangan sampai kita menyimpan dendam yang begitu sangat kepada seseorang. Mungkin saat itu kita hanya hilap, marah, ataupun benci seseorang dalam kondisi tertentu. Tapi jangan sampai hal tersebut bersarang di hati dan pikiran kita ya. Kemudian kita masuk ke dalam
materi kita selanjutnya di halaman 85. Seperti yang udah saya jelaskan tadi adalah khamar itu bukan hanya tentang minuman keras, tapi segala hal yang memabukkan seperti narkoba dan lain sebagainya. Narkoba banyak sekali jenisnya ya, seperti ada ganja, kemudian ada sabu-sabu, ada opium dan lain sebagainya ya. Dan beberapa obat-obat yang mungkin tidak bisa dipergunakan sembarangan ya. Itulah kenapa ada penyalahgunaan narkoba. Oke, apa saja sih dampak negatif yang bisa dirasakan oleh penggunanya ya? Kenapa sampai dilarang? Di buku kalian tuh sudah sangat jelas sekali ya, apa saja dampak-dampak negatif yang bisa dialami atau yang dirasakan oleh orang-orang yang menggunakannya ya, atau meminumnya. Yang pasti yang sangat berefek tentu saja di fisik ya. Kondisi fisik kita akan menurun drastis. Kenapa? Karena memang minuman keras dan juga narkoba ini sangat mengganggu kinerja tubuh kita. Terlebih lagi itu adalah pikiran. Karena kenapa? Biasanya orang yang ketergantungan dengan minuman keras dan juga narkoba, pikirannya itu mungkin menjadi tidak bisa bekerja dengan normal tanpa ditopang dengan minuman dan juga minuman keras dan juga narkoba ini. Bisa kita lihat ya, banyak sekali public figure yang ada di televisi mengatakan bahwa dengan narkoba ini membuat mereka lebih percaya diri, kemudian bisa lebih berpikir dengan hebat. Padahal itu hanyalah efek sesaat ya. Ya setelahnya mereka ya kembali seperti biasa, bahkan jauh lebih buruk ya daripada sebelumnya. Kenapa? Karena menjadi ketergantungan, otak kita menjadi tidak bisa lagi berpikir secara normal tanpa menggunakan barang-barang tersebut. Itu namanya kecanduan ya. Hal-hal yang membuat kita candu, mabuk dan sebagainya. Bahkan ya bagaimana juga kita bisa sholat, beribadah dan sebagainya kalau kita kondisinya dalam keadaan tidak sadar ya. Seperti orang-orang mabuk bekerja dengan ya tidak sadar apapun yang dia lakukan. Ketika dia mabuk, dia tidak sadar apa yang dilakukan. Bagaimana mau sholat kalau dalam kondisi mabuk? Kemudian dalam kondisi menggunakan narkoba dan sebagainya. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kemudian dalam berjudi ya, dibukukan ada di halaman 86. Nah, judi ini bukan hanya tentang uang saja yang dipertaruhkan, tapi beberapa hal yang bukan uang, materi, ataupun hanya sekedar taruhan, traktir makan dan sebagainya. Kalau kamu menang, aku traktir deh. Kalau aku kalah, aku yang traktir. Kayak gitu. Jadi jangan sampai hal-hal yang kita lakukan itu bersifat perjudian ya. Walaupun hal-hal tersebut mungkin kita anggap sebagai remeh. Karena sekali lagi judi tersebut bukan hanya tentang ya memang seperti kita lihat di orang-orang ya, seperti bermain beberapa permainan ya, seperti dadu, kartu, kemudian apapun itu yang bisa kita lihat dengan taruhan-taruhan ya. Bahkan ada juga judi bola, ada juga judi di pacuan kuda, ada dan lain sebagainya yang banyak sekali dipakai untuk sarana perjudian. Nah, jadi judi tersebut memiliki setidaknya 3 unsur yang bisa mengatakan bahwa itu judi adalah: pertama, adanya materi yang dipertaruhkan tentu saja ya. Kemudian adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak mana yang menang ataupun yang kalah. Bahkan misalnya lempar koin. Kalau aku pilih Garuda misal, kamu pilih apa? Angka. Kalau Garuda nanti aku ngambil uangnya ya. Apapun itu, sarana untuk berjudi ya. Kemudian ada pihak yang menang yang mengambil hartanya yang kalah ya. Jadi yang dipertaruhkan tadi. Jadi efek perjudian ini sungguh begitu buruk ya. Bisa menyebabkan orang ketergantungan, stres, apalagi orang-orang yang kalah ya dalam perjudiannya. Kemudian bisa menyebabkan ketagihan. Kenapa? Kalau belum menang membuat kita begitu ingin menangnya sampai kita ketagihan. Ketika menang sekali malah membuat kita lebih ketagihan lagi. Padahal kalahnya lebih banyak daripada menangnya, ruginya lebih banyak daripada untungnya ya. Jadi jangan sampai kita
mendekati ataupun sampai terbesit di hati kita untuk melakukan hal tersebut. Kalau ada orang yang kaya karena perjudian, bukan karena dia sedang beruntung atau memang itu rezekinya, bukan. Tapi memang belum ada waktunya saja kejatuhannya. Kita lihat banyak sekali orang-orang yang menang dengan judi. Allahu alam dibangga-banggakan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, nih udah tinggi, kemudian dijatuhkan, dihempaskan dengan begitu tragisnya ya. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang tersebut. Nah, kemudian bertengkar juga ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bisa saling memaafkan satu sama lain. Jangan sampai kita ada menyimpan dendam di hati kita. Tidak suka dengan orang boleh, tapi langsung saja dikatakan, oh aku tidak suka dengan caramu yang seperti ini. Jangan sampai hal tersebut membuat kita menjadi dendam dengannya, membuat kita begitu sakit hati sampai kita menaruh kebencian yang begitu dalam. Oke, bagaimana sih cara kita menghindari perilaku tersebut? Nah, dibukukan di halaman 87 dan 88 dijelaskan dengan sangat. Yang intinya adalah lebih selektif dalam memilih pergaulan ya. Jangan sampai kita terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan yang ya bisa kita lihat zaman sekarang ini begitu mudahnya barang-barang seperti minuman keras, narkoba itu didapatkan ya oleh orang-orang. Kita sebagai orang yang sudah tahu mempelajari dampak buruk dan efek-efek negatif yang terjadi kalau kita melakukan atau mencoba hal tersebut, kita harus bisa lebih selektif dalam memilih pertemanan. Kalaupun kita mau berteman dengan orang-orang yang seperti itu, harusnya kita memiliki mindset bahwa kita yang akan mengajak mereka kepada kebaikan, bukan kita yang akan terpengaruh kepada perbuatan yang mereka lakukan. Oke, kemudian lebih banyak berzikir, mengingat Allah, lebih banyak belajar tentang ilmu agama dan sebagainya yang bisa membentengi diri kita sehingga kita lebih istiqomah dalam menjalani kehidupan ini dan tidak terpengaruh dalam hal-hal yang bersifat buruk tersebut. Kemudian selalu memohon dan berdoa kepada Allah, semoga ya Allah kita dihindarkan, karena Allahu alam ya, kita tidak bisa tahu nih, kita nih hidup mungkin begitu baik kepada orang, misal contoh, kita begitu welcome kepada seseorang, kita tidak pernah berbuat jahat, tapi mungkin aja saja orang-orang yang jahat yang bisa mendekati diri kita. Tiba-tiba saja kita sedang makan nih, ternyata makanan tersebut sudah disisipi dengan barang-barang yang tadi haram, yang bisa membuat kita ketergantungan. Akhirnya apa? Tanpa kita sadari kita sudah membuat menjadi kecanduan terhadap sesuatu hal ya, tanpa kita sadari. Kemudian kita mulai mendekatinya. Jangan sampai, banyak beberapa hal yang seperti itu ya yang terjadi ya. Tanpa disadari bahwa kita sedang mengkonsumsi hal-hal yang haram tersebut untuk dijebak. Jadi jangan sampai kita tidak pernah memohon kepada Allah, karena tidak ada satupun orang yang di dunia ini yang bakal terhindar dari mara bahaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya yang bisa kalian baca di buku kalian. Oke, itu saja materi kita pada hari ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang keji dan juga mungkar. Oke, sebelum kita akhiri, kita sama-sama melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa dikerjakan lembar kerjanya, kemudian diisi dengan jawaban sesuai dengan apa yang kalian pahami ya, dan bisa diambil dari pelajaran kita pada hari ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.